Setelah beberapa waktu yang lalu ya, itu kita mendapatkan kabar duka ya, beberapa kabar duka, ada yang dari, saudara kita yang meninggal karena hanyut ya, terus habis itu saudara kita yang meninggal karena kecelakaan kerja ya, jatuh dari mobil, terus meninggal. Terus nggak lama dari itu digemparkan juga kabar ada saudara kita yang melakukan tindak kejahatan ya, melakukan pembegalan. Halo semua, semoga kabar kalian sehat semua ya di sana ya. Kalau aku lagi nggak enak badan guys. Udah seminggu ini ya, aku kayaknya nggak bikin video. Oh enggak nih, kemarin itu aku maksain ya bikin video reaction. Itu aja hasilnya nggak maksimal guys, karena ya masih nggak enak badan ya. Jadi hasilnya nggak maksimal. Sekarang aja nih suara aku masih masih rada bindeng gitu ya. Mungkin bisa kalian dengar ya. Oke guys, di video kali ini aku mau ya sedikit ngobrol-ngobrol lah ya, sedikit cerita kalau dunia permagangan ya, dunia per TKI-an di Jepang itu sekarang sedang tidak baik-baik saja guys. Setelah beberapa waktu yang lalu ya, itu kita mendapatkan kabar duka ya, beberapa kabar duka, ada yang dari saudara kita yang meninggal karena hanyut ya, terus habis itu saudara kita yang meninggal karena kecelakaan kerja ya, jatuh dari mobil, terus meninggal. Terus nggak lama dari itu digemparkan juga kabar ada saudara kita yang melakukan tindak kejahatan ya, melakukan pembegalan. Dan semua itu udah aku bahas di video-videoku yang sebelum-sebelumnya, bisa nanti kalian lihat aja. Dan akhir-akhir ini guys ya, ada berita duka juga, ada berita sedih lah ya di dunia permagangan di Jepang ini guys. Beberapa waktu yang lalu itu ada saudara kita yang meninggal juga ya guys ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada salah satu saudara kita yang kerja di bagian konstruksi ya, meninggal dunia dikarenakan nature shock. Nature shock itu adalah dehidrasi ya guys ya. Karena memang sekarang ini di Jepang lagi musim panas guys. Dan panasnya itu di Jepang tuh emang bener-bener panas banget ya. Sampai mencapai 40 derajat. Makanya buat teman-teman nih ya yang ada di Jepang, terutama buat kalian yang kerja di luar ya, kayak konstruksi, pertanian, atau apapun itu yang bagian di luar, itu kalian harus benar-benar jaga kesehatan guys, harus benar-benar jaga diri. Utamain banyak konsumsi ini ya, minum ya, banyak minum. Kalau bisa ya 15 menit sekali itu kalian tuh minum guys. Minta izin aja ke atasan kalian, itu mereka juga pasti ngertiin itu. Karena memang di kondisi sekarang ini ya, di musim panas sekarang ini tuh benar-benar panas banget. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak mencukupi kebutuhan air tubuh kita, itu bisa jadi ini apa bahaya guys. Salah satu contohnya saudara kita yang sudah meninggal ya, mengalami dehidrasi itu, sempat dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas ya. Terus setelah dari itu nggak lama dari situ ada kabar mengejutkan lagi. Setelah beberapa waktu yang lalu ada saudara kita yang melakukan kejahatan, melakukan pembegalan. Nggak lama ini guys, ada saudara kita yang dibegal ya. Jadi katanya tuh dia tuh dibegal, dirampok mobil dan harta yang lain guys. Jadi katanya tuh si saudara kita ini tuh mau bermain ke salah satu saudaranya di Saitama katanya gitu ya. Nah terus berhentilah di salah satu tempat untuk ngapain gitu, aku lupa guys. Nah tiba-tiba tuh ada 5 orang nyamperin dan nodong gitu pakai sajam katanya gitu guys. Nah setelah nodong kayak gitu dia kaget lah, habis itu katanya sempat kan ada pukulan di bagian kepala belakangnya, itu juga ada luka. Nah habis itu si korbannya ini tuh langsung lapor ke polisi. Nah di salah satu laporannya tuh dia menyebutkan katanya si 5 orang ini kayaknya itu orang luar katanya gitu. Nah, kita belum tahu nih, ini beneran orang luar atau orang Jepang. Kalau misalkan bener orang luar, kita mau tahu nih orang mana nih yang bisa sampai 5 orang. Berarti kan ini kejahatan itu benar-benar sudah terorganisasi gitu ya, gitu ya. Karena udah 5 orang loh yang ngelakuin kayak gitu. 5 orang melakukan pembegalan, melakukan penodongan pakai sajam kayak gitu. Dan akhirnya mobil si korban ini diraib, diambil sama pelaku guys katanya. Tuh, nah setelah dari situ ada berita duka lagi guys, saudara kita yang meninggal dunia lagi itu akibat keracunan jamur itu. Nah katanya tuh saudara kita ini tuh
mengambil jamur liar ya, makan jamur liar. Nah, setelah makan itu, di hari selanjutnya, si saudara kita ini tuh mengalami kayak diare, sakit perut kayak gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Nah, nggak lama dari situ ada kabar kan, saudara kita ini tidak tertolong, guys. Ya, saudara kita ini meninggal dunia juga. Begitu. Jadi, akhir-akhir ini tuh Jepang tuh benar-benar banyak banget berita-berita duka, berita sedih gitu, guys ya. Dan ya karena sekarang ini apa ya, orang luar yang datang ke Jepang tuh semakin meningkat gitu, guys ya. Jadi tindak-tindak kriminal, tindak kejahatan kayak itu semakin meningkat juga. Padahal Jepang itu negara yang dianggap negara salah satu negara yang teraman ya, guys ya. Tingkat keamanannya tuh tinggi banget. Tapi ya mau gimana lagi, karena Jepang ini kekurangan tenaga kerja, populasi berkurang terus ya, kekurangan tenaga kerja. Jadi mereka itu nggak ada pilihan kecuali untuk menyerap tenaga dari luar. Nah, akhirnya semakin meningkatlah tenaga kerja yang dari luar ini. Banyak orang luar datang ke Jepang. Akhirnya banyak budaya-budaya yang masuk, budaya-budaya yang tercampur. Dan banyak banget juga tindak kejahatan-kejahatan yang terjadi, guys. Ya, contohnya yang dari Indonesia sendiri aja ya. Ya, itu ada pembegalan, terus ada waktu itu yang ketangkap karena ini apa melakukan apa eh, taksi ilegal. Jadi kayak tour guide lah gitu, tapi nggak ada sertifikatnya. Terus ditangkap sama pihak kepolisian Jepang. Ini karena kan apa ya tidak ada sertifikatnya, jadi menganggap itu tuh eh, apa ilegal, guys. Karena misalkan nggak ada sertifikat ya berarti kan tidak teruji gitu kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nanti minta tanggung jawabnya ke siapa kayak gitu, karena tidak ada bentuk perusahaannya kayak gitu. Nah, terus ada kabar juga, guys, ini ya. Baru tanggal 28 kemarin kalau nggak salah. Atau 28 apa 27 ya? 27. Tanggal 27 Juli kemarin ini kabarnya bukan dari Indonesia, guys, tapi dari warga Vietnam. Jadi warga Vietnam ini tuh dia tuh membuka jasa potong rambut gitu, guys. Nah, dia tuh buka jasa potong rambut ini tuh di apartemen milik dia, jadi kamarnya dia lah kayak gitu. Nah, kenapa bisa ditangkap? Jadi ceritanya tuh gini. Jadi ada salah satu pelanggan dia itu tuh ilegal, guys, di Jepang ini. Dia tuh melakukan kerja ilegal lah di sini ya. Nah, terus si orang itu tuh ketangkep. Nah, ketangkep. Nah, pas ditangkap, diinterogasi, dicek semua HP-nya itu ada salah satu isi chat. Nah, si chatnya itu chat-chatan sama si orang Vietnam yang buka barbershop ini, guys, buka jasa potong rambut. Nah, dijelasin lah kalau dia tuh potong rambut di sini. Nah, akhirnya si polisi Jepang ini tuh datang ke orang Vietnam yang buka jasa potong rambut itu. Nah, ditanyain lah, ini ada sertifikatnya enggak, ini ada izinnya enggak, kayak gitu. Dan ya karena emang jasanya buat sendiri ya gitu ya, buat teman-teman kenalannya dia doang. Akhirnya dia juga ikut ditangkap, guys, karena orang apa polisi Jepang tuh menganggap ini tuh ilegal, nggak ada izinnya, nggak ada sertifikatnya kayak gitu. Tapi si orang Vietnamnya itu kayak membantah gitu. Aku dulu di negaraku aku pernah kerja di barbershop. Nah, cuman ya ini di Jepang. Walaupun kamu pernah ada apa pernah kerja di barbershop gitu ya, di negaramu terus ada pengalaman, tapi kamu nggak ada izin, nggak ada sertifikatnya, ini nggak boleh katanya kayak gitu. Dan akhirnya dia juga ikut ditangkap, nggak sih. Nah, dari kasus ini tuh kita bisa ambil pelajaran ya, guys ya. Mungkin di video-videoku sebelumnya itu tuh sering banget bilang buat kalian nih yang punya bakat, yang punya keahlian, bawa aja ke Jepang, terus pakai di sini. Nah, eh, apa ya? Dilihat dari kasus ini, guys. Ya kalian boleh aja gitu ya, boleh aja buka jasa kayak gitu buat nambah-nambah penghasilan. Tapi kalian juga harus nerima resikonya, guys. Kalau misalkan kalian juga ketangkap kayak gitu. Ya mungkin orang Vietnam itu tadi lagi apes lah ya, karena sebelum-sebelumnya juga nggak ada apa-apa gitu. Dan akhirnya bisa ketangkap gara-gara temannya yang ilegal ini ketangkap, terus nyambung ke dia gitu, guys. Nah, buat teman-teman juga yang ada di Jepang nih ya, yang udah buka usaha kayak online, just tip kayak gitu.
ya kalian harus hati-hatilah kalau misalkan kalian belum punya izin, harus hati-hati. Terus kalau misalkan kalian lagi nggak beruntung gitu ya, ketangkap, ya kalian harus siap dengan risikonya itu guys. Itu sekarang ini Jepang benar-benar lagi kurang sehat ya guys ya, tidak baik-baik saja. Ya buat kalian juga teman-teman yang lagi proses mau ke Jepang, tetap semangat ya. Ya lakuin yang terbaik lah di Jepang, sesuai tujuan kalian ya. Jangan sampai kalian itu pulang pulang atas nama, pulang kan namanya doang, kayak itu seperti saudara-saudara kita yang meninggal itu ya di kerjaan ini, di perantauan. Ya, kalian harus benar-benar jaga diri, harus inilah, jangan sampai kalian tuh membuat sedih orang tua kalian lah gitu ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrolnya ya. Suaraku lagi nggak enak guys. Nanti kalau misalnya udah sehat, nanti kita bikin video-video vlog lagi sama keluarga ya. Terus bikin video jalan-jalan lagi, terus bikin video reaction lagi guys ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga videonya bisa memberikan apa ya? Nggak ada memberikan apa-apa kayaknya ya. Cuma ngobrol-ngobrol biasa doang. Ya pokoknya terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Bye bye.